Oke, saya lanjutkan di pembahasan soal nomor 5. Ini masih ini soal wajib yang harus dikerjakan ya. Sebelum saya beralih ke soal pilihan. Jadi kalian boleh memilih dari 3 soal yang ada. Oke, soal nomor 5 ini terkait dengan titik ekstrim dari fungsi f(x,y). Fungsi 2 variabel. Cara mencari titik ekstrimnya bagaimana? Dengan mencari titik kritis. Jadi ceritanya kalau kita punya sebuah fungsi itu kita punya namanya titik kritis. Titik kritis itu apa? Titik kritis itu adalah calon titik ekstrim. Kenapa calon? Karena dia bisa jadi bukan titik ekstrim. Jadi titik ekstrim itu apa Bu? Titik ekstrim itu namanya juga ekstrim gitu ya. Berarti sesuatu yang sangat maksimum atau sesuatu yang sangat minimum. Jadi titik ekstrim itu akan terpecah lagi menjadi titik maksimum atau titik minimum. Sedangkan titik kritis itu masih calon dari titik ekstrim. Jadi bisa jadi titik kritis itu bukan titik maksimum maupun titik minimum. Apalagi kemungkinannya adalah bisa jadi dia titik belok gitu ya, titik belok atau titik balik gitu ya. Jadi sebelum mencari titik ekstrim, langkahnya adalah mencari titik kritis dulu. Titik kritis bagaimana mencarinya? Dengan mencari turunan parsial dari fungsi 2 variabel. Fungsi 2 variabel turunan parsial terhadap x-nya apa, turunan parsial terhadap y-nya apa, lalu kita sama dengan kan 0. Jadi saat gradien turunannya itu sama dengan 0, kita cari x dan y yang memenuhi kondisi turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y-nya sama dengan 0. Kapan dapatnya? Ketika x sama dengan 0 atau ketika y sama dengan 1/3 ya. Jadi kalau kalian substitusikan, kalian selesaikan persamaan yang ini, maka kalian bisa dapat solusi yang memenuhi adalah ketika x ya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 1/3. Kemudian apakah kita itu mau mencari titik kritis itu yang memenuhi persamaan yang ini dan ini? Artinya harus memenuhi dua-duanya. Sedangkan yang x sama dengan 0 dan y sama dengan 1/3 itu kan baru dapat yang dari sebelah kiri ya. Artinya kita belum menggunakan persamaan yang sebelah kanan. Nah, setelah dapat x 0 dan y sama dengan 1/3 dari sini, kita substitusikan. Jadi kalau di sini sudah dapat x-nya 0, maka substitusikan x-nya ke sini, kita akan dapat nilai y. Y-nya adalah 0 juga. Kemudian dari sini kita dapat y-nya adalah 1/3, substitusikan ke sini, kita akan dapat nilai x. Nah, ketika y-nya 1/3, ada dua kemungkinan nilai x. X-nya 1 dan x-nya min 1. Sehingga pasangan titik kritisnya adalah 0, 0, 1,1/3 dan min 1,1/3. Kemudian cara melihat bahwa dia termasuk titik ekstrim bagaimana? Caranya adalah cara paling gampang adalah mensubstitusikan kembali ke fungsinya. Jadi nilai 0, 0 kalian substitusikan ke sini, nilai 1/3 substitusikan ke sini, nilai min 1/3 substitusikan ke sini. Dari semua nilai ini akan terlihat bahwa yang paling besar itu yang x1 y1. Artinya yang ini kan lebih kecil ya. Jadi ini nggak mungkin titik minimum. Jadi ini adalah titik maksimum. Jadi 0,0 adalah titik maksimum. Bagaimana dengan 26/27? Karena ada dua titik, kita juga nggak bisa bilang mana yang minimum gitu ya. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan apapun dari untuk titik 1,1/3 dan min 1,1/3. Ya. Oke. Untuk nomor selanjutnya, jadi 6, 7, dan 8 itu kalian harus memilih salah satu dari nomor tersebut untuk dikerjakan ya. Nah, saya jadi bisa lihat kan siapa yang kerjasama dan enggak gitu ya. Jadi kelihatan siapa yang mengerjakan nomornya sama. Nah, ini kalau jawabannya sama persis, artinya bisa jadi kerjasama ya, curang ya gitu ya. Oke, jadi saya bahas dulu untuk soal nomor 6. Ini melihat menentukan 4 titik ujung elips, koordinat titik fokus dan atau titik pusat dari elips, dan eksentrisitas dari elips. Ini sudah pernah saya berikan contoh soal yang serupa di materi irisan kerucut seingat saya. Jadi seharusnya kalian bisa mengerjakan semua bisa mengerjakan ini jika kalian memang menyimak materi yang saya berikan di via YouTube maupun materi yang saya sharekan di e-learning gitu ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah membuat persamaan elips ini terlihat bahwa dia persamaan elips. Jadi kita buat dalam bentuk x min sesuatu kuadrat, y min sesuatu kuadrat dibagi sesuatu kuadrat plus sesuatu kuadrat gitu ya. Artinya saya otak-atik dengan sedemikian rupa sehingga ternyata persamaan elips ini itu ekivalen dengan persamaan yang paling bawah. Ini harus 1 ya, kalau untuk elips ya, bukan 0, 1.
Oke, jadi dari sini cara bacanya gimana? Bahwa pusatnya adalah pusat elipsnya di 5, min 1 dengan jari-jari terhadap X-nya itu 3, jari-jari terhadap Y-nya 1. Artinya kalau kalian hitung titik ujung sebelah kirinya dia di 2, min 1, titik ujung sebelah kanannya di 5,0, nah 2, min 1, 5,0 ya, yang itu yang atas ya. Lalu ini yang bawah 8, min 1 dan ini adalah ini yang sebelah kanan jadi 5, min 2. Ini sekalian bisa hitung biasa sebetulnya. Jadi tentukan titiknya, tarik ke kiri 3 satuan, tarik ke kanan 3 satuan, tarik ke atas 1 satuan, tarik ke bawah 1 satuan, akan ketemu titik ujung ini kan. Kemudian untuk koordinat titik fokus atau titik pusat, cukup melihat dari persamaan ini dapat bahwa titik pusatnya di 5, min 1. Eksentrisitas dari elips tersebut, eksentrisitas itu artinya dia lebih bentuknya itu lebih memanjang terhadap X atau memanjang terhadap Y. Karena kalau namanya elips itu kan biasanya jari-jari umumnya jari-jari terhadap X dan terhadap Y itu berbeda. Jadi kalau lingkaran itu sebetulnya adalah bentuk khusus dari elips. Lingkaran itu adalah elips yang memiliki jari-jari X dan Y-nya sama. Untuk yang jari-jari X dan Y-nya tidak sama, nah itu kita punya sebutan lebih umum namanya elips. Nah, titik eksentrisitas adalah kelonjongan dari si elips itu. Jadi karena dia jari-jari terhadap X-nya 3, jari-jari terhadap Y-nya 1, maka eksentrisitasnya adalah terhadap X yaitu sebesar 3. Soal nomor 7, untuk melihat ini step by step yang harus dikerjakan ya. Jadi terkait dengan limit ini sebetulnya. Jadi saya punya fungsi 2 variabel. Untuk menunjukkan bahwa 2xy kurang dari x kuadrat plus y kuadrat, kalian bisa gunakan sifat bahwa x min atau kalian bisa gunakan formula gitu ya, pertidaksamaan yang ini sudah pasti benar bahwa x min y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena x min y kuadrat itu kan pasti positif ya. Jadi sesuatu dikuadratkan itu pasti nilainya positif dan lebih dari bisa 0. Kapan? Ketika x sama dengan y. Ketika x sama dengan y maka nilainya 0. Ketika x lebih dari y nilainya kuadrat itu nilainya positif. Ketika y lebih dari x juga nilainya positif. Kemudian kita melangkah dari x min y kuadrat menuju ke sini. Jadi x min y kuadrat kalian jabarkan, ekspansikan jadi bentuknya x kuadrat min 2x plus y kuadrat lebih dari sama dengan 0, sehingga x kuadrat plus y kuadratnya lebih dari sama dengan 2xy. 2xy saya pindah ke sebelah kanan. Jadi terbukti 2xy kurang dari x kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian untuk yang B, dengan menggunakan sifat atau hasil bagian A, kita akan menunjukkan bahwa nilai absolut, nilai mutlak dari fxy itu kurang dari sama dengan setengah x kuadrat plus y kuadrat. Nah, karena dari A kan kita dapatnya 2xy kurang dari sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ya. Artinya ini saya boleh pindahkan x kuadrat plus y kuadrat saya bagikan ke ruas sebelah kiri, 2-nya saya bagikan ruas ke sebelah kanan. Boleh nggak gini? Hati-hati ya, jadi tidak semua fungsi bisa saya pindahkan ke pembagi. Kenapa saya bisa memindahkan dan nggak ada masalah dengan pertidaksamaannya? Karena saya yakin bahwa x kuadrat plus y kuadrat ini nilainya positif. Kalau yang di sebelah sini fungsinya saya nggak tahu nilainya positif atau negatif, misalkan yang sebelah kanan ini fungsinya fungsi x atau 2xy lah, saya tidak melakukan xy-nya yang saya pindah ke ruas sebelah kanan. Karena saya tidak tahu apakah x dikali y itu nilainya positif atau negatif. Ketika x dikali y nilainya positif itu nggak jadi masalah gitu, ke tanda pertidaksamaannya dia nggak ngubah. Tapi ketika nilainya negatif maka tandanya ini harus berubah ya. Nah, jadi lebih baik dipindahkan yang kita tahu jelas bahwa nilai dia positif, yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Jadi saya punya x kali y per x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan setengah. Lalu langkah berikutnya adalah karena fungsi kita ada x kuadrat min y kuadrat ya, jadi saya kalikan ruas sebelah kiri dengan absolut x kuadrat min y kuadrat, jadi nilainya pasti positif, sebelah kanan juga gitu ya. Jadi karena nilainya positif gak masalah ya, saya kalikan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu
Yang di sebelah sini saya tahu bahwa namanya x kuadrat min y kuadrat, pasti nilainya lebih kecil dibandingkan x kuadrat ditambah y kuadrat. Kan satunya operatornya pengurangan, yang satunya penjumlahan. Jadi pasti akan lebih besar ya x kuadrat plus y kuadrat. Dan yang ini saya bisa olah lebih lanjut menjadi bentuk fxy yang tadi. Artinya apa? Artinya modulus dari ini, xy ini nilainya kan kita nggak tahu ya, positif atau negatif. Tapi yang saya bisa pastikan, nilai ini selalu kurang dari setengah x kuadrat plus y kuadrat. Artinya saya ambil modulusnya pun itu juga kurang dari setengah x kuadrat plus y kuadrat. Jadi terbukti bahwa absolut dari fxy kurang dari sama dengan setengah x kuadrat plus y kuadrat. Yang bagian C, kita akan membuktikan bahwa fxy mempunyai limit dan tentukan nilai limitnya. Cara melihat bahwa punya limit, kita dekati dengan garis-garis yang berbeda gitu ya. Jadi pertama saya dekati, ini tidak harus pakai ini ya, tapi ini adalah pendekatan yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena menjadikan fungsinya lebih sederhana dalam menghitung. Kalian boleh juga menggunakan y sama dengan x kuadrat misalkan, karena dia dilewati 00, boleh. Mau pakai y sama dengan x pangkat 3 karena dilewati 00 juga boleh. Tapi saya lebih memilih yang paling sederhana, yaitu subu x. Subu x itu kan y-nya 0 ya, x-nya berapapun. Artinya 00 juga terletak di subu x. Oke, sehingga limit dari x menuju xy menuju 00 di sepanjang sumbu x, artinya y-nya nilainya 0. Saya gantikan ke sini, saya tinggal punya limit satu, variabel limit dari x menuju 0, x kali 0, x kuadrat per x kuadrat. Karena sudah dikali 0 pasti nilainya 0. Begitu juga untuk pendekatan sepanjang sumbu y atau x-nya sama dengan 0, saya juga dapat nilai limitnya 0. Sepanjang sumbu y sama dengan x, juga nilainya limitnya 0. Kalian bisa coba dengan pendekatan sepanjang garis y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x pangkat 3, y sama dengan yang lewat 0,0 gitu ya, sin x gitu ya. Nah itu sin x kan 0 ya, itu juga boleh gitu. Yang pasti semua nilai limitnya itu akan sama. Ketika 3 nilai limit sudah 0 semua, oke, berarti sebetulnya tidak sesederhana ini memang, cuman ketika ada 3 fungsi yang sudah 3 pendekatan limit yang menyatakan dia 0, dan kira-kira nggak akan ada yang nggak 0 gitu ya, maka kita nyatakan bahwa nilai limit fxy itu ada dengan nilainya sebesar fxy menuju 00 ya, xy-nya nilainya 0. Bagian 8, ini yang soal yang pilihan yang terakhir ya. Jadi ini saya yakin yang dipilih paling sedikit dari kalian semua. Tidak banyak mahasiswa yang memilih mengerjakan soal ini. Padahal ini adalah soal yang salah satu soal yang menurut saya adalah implementasi dari materi yang sudah kalian pelajari gitu ya. Jadi ini anggaplah bahwa kita punya sungai, yang temperatur sungainya itu kita punya fungsi. Kita bisa dapatkan fungsi temperatur sungainya adalah x kuadrat e pangkat y min x pangkat 3y. Nah, bebeknya tuh berenang aja keliling-keliling gitu ya. Ini kan x cos t sin t gitu. Dia keliling-keliling gitu ya. Nah, kita mau mencari laju perubahan temperatur saat di titik akar 2/2, akar 2/2. Kaitan laju perubahan temperatur adalah dengan turunan berarah. Turunan berarah di titik akar 2/2, akar 2/2. Jadi saya cari turunan berarah. Turunan berarah itu apa? Turunan berarah itu adalah vektor yang isinya adalah turunan terhadap x dan turunan terhadap y yang dievaluasi di titik tersebut. Sehingga kayak turunan terhadap x, terhadap y ketemu. Nah, ini saya hitung bahwa dapat nilainya 1,81,0,66. Artinya apa? Artinya laju perubahan ketika dia di titik akar 2/2, akar 2/2, temperatur yang dia rasakan adalah naik 1,81 ke arah X positif, dan naik 0,66Y ke arah Y positif juga gitu. Kemudian yang bagian B, kalau si bebek itu di titik tadi itu mengalami gimana dia harus bergerak agar dia nggak mau merasakan panas gitu ya. Dia posisinya sekarang di akar 2,2, akar 2/2, akar 2/2. Nah, di posisi itu dia ingin berenang ke arah yang suhunya lebih dingin. Jadi dia ingin yang penurunan temperaturnya itu paling besar. Ini akan berkaitan dengan
turunan berarahnya gitu, turunan berarah dalam arah V. Kita tahu turunan berarah itu adalah grad T di titik tersebut dikalikan secara dot dengan arah V. Nah, perkalian dot itu kalian sudah pelajari di SMA ya, di sekolah menengah, bahwa perkalian dot itu sama dengan norm dari vektor yang pertama dikalikan norm dengan vektor yang kedua dikalikan cos dari sudut yang dibentuk oleh vektor pertama dan vektor kedua ya. Jadi yang di sini vektor dikalikan dot dengan vektor hasilnya skalar, ternyata skalarnya sama besar dengan panjang vektor pertama dikali panjang vektor kedua dikalikan sudut yang terbentuk dari vektor pertama dan vektor kedua. Artinya apa? Artinya agar dia merasakan penurunan temperatur paling besar, maka cos tetanya ini harus yang paling besar. Kita tahu bahwa nilai cos theta itu paling besar nilainya di 1 ya. Nilainya tetanya di 0, artinya cos tetanya nilainya 1. Sehingga agar ini sama dengan cos tetanya sama dengan 1, artinya grad T diperkalikan dot dengan V dibagi grad T per norm grad T per norm grad T dikali norm V, atau V-nya akan sama dengan gradien turunan berarahnya dibagi dengan norm dari grad T ya. Artinya saya bisa dapat grad T-nya kan tadi dari soal A kita tahu ya, grad T-nya 1,81,066 di mana norm T-nya berarti 1,81 kuadrat ditambah 0,66 kuadrat, sehingga saya peroleh arah dia agar mengalami penurunan temperatur terbesar itu ke arah X sebesar 0,94 dan ke arah Y sebesar 2,74. Untuk yang bagian C, ternyata si BP itu nggak pingin ke arah yang lebih dingin, tapi dia sudah merasakan di suhu situ oke, saya nyaman. Nah, dia ingin bergerak ke arah mana sehingga suhu yang dirasakan itu nggak jauh beda atau tetap dengan yang suhu yang dia rasakan di posisi akar 2 per 2, akar 2 per 2. Artinya karena tadi perkalian dot itu sama dengan perkalian norm dari vektor dikalikan dengan besar cos sudut dari kedua vektor, kapan dia gradien atau turunan berarahnya bernilai 0, yaitu ketika cos tetanya ini nilainya 0. Nah, ini kan nilainya 0 ya, cos theta nilainya 0 ketika dia di tetanya pi per 2. Artinya grad T diperkalikan dot dengan V itu sama dengan 0. Kalau saya punya arah pergerakannya adalah V1 V2, saya bisa peroleh 1,81 V1 ditambah 0,66 V2 hasil perkalian grad T dengan perkalian dot grad T dengan V. Saya peroleh V2 nya sebagai fungsi dari V1. Artinya norm V nya adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, jadi fungsi dari V1, sehingga arah V nya gimana? Arah V nya adalah V1 V2 dibagi dengan normnya, karena vektor V ini nilainya harus besarnya satu satuan ya, besarnya harus satu satuan. Saya bisa substitusikan hasil yang di atasnya, dapat 2,92 V1 dikali V1 min 2,74 V1, sedangkan jadi 0,34 0,93. Jadi kalau dia ingin merasakan suhu yang tidak jauh berbeda atau suhu yang sama persis dengan posisi akar 2 per 2 akar 2 per 2, maka dia harus ke arah X sebesar 0,34 dan ke arah Y sebesar 0,93 ya. Oke. Itu pembahasan untuk ujian tengah semester, soal ujian tengah semester untuk kalkulus PUBA banyak. Semoga bisa memberikan mengurangi rasa penasaran kalian ya atas jawaban soal ujian tengah semesternya. Yang kemarin waktu mengerjakan rada bingung-bingung sudah lebih jelas ya sekarang, dan bisa belajar gitu ya. Kalau yang kemarin nggak bisa waktu mengerjakan UTS, oke, jadi saya ternyata memang harus lebih serius gitu ketika belajar kalkulus PUBA banyak, walaupun sistem belajar yang kita lakukan adalah via online gitu ya. Jadi saya memang tidak bisa betul-betul mengevaluasi kalian secara langsung mana yang bisa mana yang enggak, tapi kalian punya tanggung jawab tersendiri untuk bisa mempelajari materi yang saya berikan ya. Oke, gitu penjelasan untuk ujian tengah semester dari saya akhiri penjelasannya, saya tutup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.